Ya, jadi nanti yang ada mau menjawab ininya seperti ini ya, apa namanya, penskorannya seperti ini. Yang menjawabnya benar sempurna itu 15, Ibu tambahin nanti di ulangannya. Kemudian yang menjawabnya benar tapi kurang sempurna 10. Dan kalau yang salah jawabannya 5. Yang lebih salah lagi 3. Nah, itu ya. Jadi nanti ya Ibu lihat saja benar tidaknya jawabannya. Jadi berdasarkan dari persentase atau tingkat dari kebenaran jawaban kalian itu ya. Oke, nah sekarang kita lihat dulu. Di sini ada IPA per kelas saja anak-anak ya. Jadi yang IPA misalnya nih, nah ini pertanyaan dari Aldrian nih. Dari IPA 3. Nah, berarti yang menjawabnya juga anak IPA 3. Tapi kalau misalnya nanti ternyata anak IPA 3 ada yang mau jawab, ya sudah IPA 2 silakan. Nah, ini pertanyaannya seperti ini. Ini sudah ada di ini kalian anak-anak ya? Di apa namanya? Di layar kalian sudah ada belum? Belum ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Sudah ada, Bu. Ya, oke, sudah ada ya. Yang tidak ada di layarnya mungkin silakan saja sambil Vicon sambil lihat yang ini ya di channel Bu Amel itu ya yang kemarin yang sudah Ibu bagikan. Channel Bu Amel .blogspot.com ya. Nah itu. Ini pertanyaan dari Aldrian ini. Dalam menentukan ketinggian maksimum, kenapa kecepatannya hanya bergantung pada sumbu Y saja? Nah, yang menjawab silakan dari anak IPA 3 dulu. Ibu tawarkan. Ada yang mau menjawab? Pertanyaannya, dalam menentukan ketinggian maksimal, kenapa kecepatannya hanya bergantung pada sumbu Y saja? Ada yang mau jawab? Bu, aku boleh jawab, Bu? Itu siapa? Dian Solehawati. Dian Solehawati. Ya doh, Dian Solehawati IPA 3 ya? Iya, Bu. Iya, coba gimana Dian? Karena ketinggian maksimum sumbu lintasannya vertikal, yang berarti lintasannya adalah sumbu Y. Coba diulangi. Karena ketinggian maksimum sumbu lintasannya kan vertikal, yang berarti lintasannya adalah sumbu Y. Itulah dia bergantung dengan sumbu Y, Bu. Lintasannya vertikal. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan, Dian? Sudah itu, Bu. Sudah itu, baik. Bu, Ya, siapa? Arianti, Bu. Arianti IPA 3 juga. Oke, gimana Arianti? Ya. Sebentar. Yang Dian Soleha tadi Bu kasih poinnya 5 ya, karena masih salah ini. Oke, iya silakan Arianti. Karena kalau untuk menentukan kecepatan itu berubah beraturan, dan itu berlaku pada sumbu Y. Sedangkan kalau pakai sumbu X, itu konstan, kecepatannya konstan. Pakai sumbu X kecepatannya konstan. Ya, kalau sumbu X kan konstan, jadi kalau misal ketinggian maksimal itu kan tiap waktu itu kan berubah. Jadi sumbu Y, Bu. Karena kalau sumbu Y, GLBB. Sumbu Y GLBB. Oke. Sudah hampir benar ya. Benar tapi belum lengkap. Ini ya, benar tapi belum lengkap. Ibu kasih poin 13 ya. Sudah mendekati benar, mendekati sempurna benarnya. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi? Oke, nah coba dilihat dulu ya sebelum kita ke ini sebenarnya ini kayaknya anak IPA 3 ini banyak ya pertanyaannya ya. Iya, jadi mungkin nanti yang belum dapat giliran untuk menjawab ya silakan jawab. Nah sekarang ibu jelaskan dulu ya yang disebutkan oleh ini tadi. Oke.
Nah, ini tadi ya, coba kita lihat dulu. Jadi pertanyaan Aldrian tadi ini tadi ya, dalam menentukan ketinggian maksimal, kenapa kecepatannya hanya bergantung pada sumbu Y saja. Nah, jadi yang disebutkan oleh siapa tadi? Arianti tadi itu udah sangat mendekati sempurna ya, tapi belum sempurna banget gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena dia di sumbu X, ini sumbu X ya, yang mendatar ini sumbu X. Nah, ini sumbu X. Nah, sumbu X ini dia mengalami yang namanya di sumbu X itu mengalami namanya GLB. Jadi GLB itu gerak lurus beraturan. Ciri gerak lurus beraturan apa? Yang kemarin yang kita bahas bahwa di sumbu ada dua ya, bahwa kecepatannya itu konstan, percepatannya 0. Ya sambil kalian catat ya anak-anak ya. Mana-mana yang penting omongan Ibu silakan dicatat. Ya, nah jadi ini di sumbu, atau mungkin Ibu ini saja ya. Ya, nah jadi di sumbu X itu terjadi GLB. GLB itu kecepatannya konstan, percepatannya 0. Nah, di sumbu Y itu ke atas ya, ke atas. Nah, di sumbu Y itu terjadinya GLBB. GLBB apa? Gerak lurus berubah beraturan. Cirinya apa? Dua juga. Kecepatannya tidak konstan, A-nya yang konstan. Gitu ya. Jadi kecepatannya itu tidak konstan. Arti tidak konstan itu apa? Berubah itu ya. Berubah. Jadi dia berubah kecepatannya. Yang di sumbu X gimana? Kecepatannya tidak berubah gitu ya. Kalau tidak berubah artinya berapa? Kalau dia 5 ya 5 itulah 5 meter per sekon gitu ya. Nah, itu. Jadi pertanyaannya tadi kenapa dalam menentukan ketinggian maksimal itu kecepatannya hanya bergantung pada sumbu Y. Karena pada sumbu Y itulah yang kecepatannya berubah gitu ya. Jadi di sumbu Y itu artinya di sumbu vertikalnya itu. Seperti itu. Karena memang dia yang berubah itu yang pada sumbu Y-nya saja, pada sumbu X tidak. Itu seperti itu ya. Oke. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Nah, ini dari anak IPA 2. Ibu kasih kesempatan untuk anak IPA 2 dari Desti Ananta ini pertanyaannya ya. Desti Ananta. Oke. Pertanyaannya seperti ini. Kenapa menentukan ketinggian maksimum tidak menggunakan sumbu X? Nah, ini berarti menyebutkan saja apa yang sudah Ibu sebutkan tadi. Silakan anak IPA 2. Ada yang mau jawab? IPA 3 nanti dulu ya. Kasih dulu kesempatan di IPA 2. Ya, silakan. Dastri, Bu. Ada IPA 2 yang mau menjawab? Ada, Bu. Siapa ini? Dastri. Dastri Nadila. Ya, Bu. Oke, silakan Dastri. Gimana? Karena, Bu, kan itu untuk dia tuh menentukan ketinggian tadi itu kan berubah dari yang sumbu Y tadi. Nah, kalau sumbu X ini bukan. Jadi, tidak bisa kalau dengan sumbu X ini. Ya, oke. Jawabannya benar, tapi kurang spesifik ya. Ada lagi yang mau menjawab dari IPA 2? Ibu kasih tadi poinnya Dastri 7 ya. Oke, silakan. Ya, yang sudah punya tabungan enak ya. Nanti ulangannya kalau misalnya kayak Arianti ini ulangannya misalnya nanti 80. Ibu tambahkan 13, berarti jadi 93. Nah, lumayan ya. Ya, silakan lagi anak IPA 2. Ada yang mau menjawab? IPA 2 ini banyak padahal yang masuk ya. Kita lanjutkan dari IPA 3. IPA 3 pertanyaan dari Dian Solehawati. Apakah menganalisis gerak? Ini ada pertanyaan yang pertama, tapi di ralatnya ya. Jadi pertanyaannya gini katanya. Pada bagian menganalisis vektor pada kecepatan awal benda itu yang setengah dan sepertiga akar 3 dapat dari mana? Dan apakah menganalisis gerak parabola cuma bisa menggunakan vektor saja? Di ralat pertanyaannya apakah menganalisis gerak parabola cuma bisa menggunakan vektor saja? Oke, ada yang mau menjawab? Ini dari ini ya. Dian ada ya hari ini ya? Dian ada? Ada, Bu. Ya.
Ini maksud Dian yang dari ini ya, yang dari apa video ya? Iya, yang Iya, dari Bu. video Dian, ya. Ya, pertanyaan Dian Iya. itu yang ini. Ya, mungkin Ibu playkan saja ke kalian ya videonya. Ada nggak suaranya ini tadi, yang barusan? Ada nggak suaranya barusan? Suara video maksud Ibu, ada nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Nggak ada ya? Kating, ada, Bu. Kating. Ya, Ada, Bu. ya sudah, tidak apa-apa. Kita lihat ini. Ya, nah jadi maksud si Dian ini ya, mungkin Ibu ini kan di sini, Ibu perjelas ya. Menganalisis gerak parabola itu apa bisa hanya menggunakan vektor saja, tidak menggunakan yang lain? Menggunakan vektor itu maksudnya di sini kita pakai aturan-aturan vektor ya. Aturan vektor itu ya kalau misalnya kayak penjumlahan itu dia bukan penjumlahan ya, resultan ya. Resultan itu kita pakai akar. Nah, seperti itu ya. Kemudian apa namanya? Aturan vektor. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Jadi aturan vektor itu maksudnya ya kalau ada sudut seperti ini kan kita pakai aturan-aturan yang pakai resultan vektor ya. Nah, seperti itu. Nah, apakah hanya pakai vektor saja atau ada yang lain? Silakan IPA 3 ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya, kalau ada yang mau menjawab. Silakan. Kalau ada yang mau menjawab, IPA 3. Ya, Ibu ini kan kembali ya. Ininya tadi pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya. Apakah menganalisis gerak parabola cuma bisa menggunakan vektor saja? Nabila. Nabila, IPA 3 ya. Oke, Nabila gimana? Soalnya tadi masih yang tadi, Bu ya? Iya. Pertanyaannya masih yang ini tadi. Apakah menganalisis gerak parabola cuma bisa menggunakan vektor saja? Tidak, Bu. Masih ada yang lain. Apa? Vektor kecepatan awal, vektor posisi, vektor kecepatan, dan vektor percepatan. Itu yang disebutkan bukannya vektor semua. Vektor kecepatan, vektor posisi, tadi vektor percepatan. Nah, itu vektor semua ya. Yang ini ditanyakan, apakah menganalisis gerak parabola itu cuma bisa menggunakan vektor, tidak menggunakan matematika yang lain. Nah, seperti itu. Ya, Nabila? Nah, hilang Nabila ini caknya. Ada lagi yang lain? IPA 3? Bu, nak jawab, Bu. Oke, siapa nih? Fatur, Bu. Fatur. Ya, oke, Fatur, silakan. Gerak parabola dapat dianalisis dengan meninjau gerak lurus beraturan pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y secara terpisah. Jadi, selain vektor bisa dengan gerak lurus berubah beraturan, Bu. Selain vektor, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Siapa tadi? Fatur ya? Ya, Bu. Ibu tambahin 5 ya, karena jawabannya belum betul. Karena ini Ibu tanyakan tadi secara tools matematikanya. Matematika itu kan banyak ya, ada vektor, ada determinan, nanti ada logaritma, ada macam-macam ya. Nah, itu. Iya, Ibu tambahin 5 ya. Fatur Rahman, karena jawabannya masih salah. Ada lagi yang lain?
sebelum Ibu lemparkan ke IPA 2 kalau ada yang mau jawab. Ada? Nggak ada? Oke. Ya, kalau nggak ada, oke, Ibu tanya di IPA 2, ada yang mau jawab ini pertanyaan ini di IPA 2? Nggak ada? Oke. Ya, kalau nggak ada ya udah Ibu yang jawab ya. Oke, coba. Jadi, menganalisis gerak parabola itu selain menggunakan vektor, itu bisa dengan satu lagi caranya ya, yaitu dengan menggunakan turunan dan integral. Itu ya. Bu, turunan apa, integral apa? Nah, turunan sama integral itu, turunan itu nama lainnya adalah diferensial ya. Jadi silakan cari di Google ya, turunan atau diferensial itu. Nah, nanti akan kalian tahu ya, akan kalian dapat apa sih turunan gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi namanya integral. Integral itu apa? Nah, integral juga salah satu tools matematika. Jadi matematika ini luas sekali penggunaannya dalam fisika itu ya. Karena nanti semua yang namanya di fisika itu ya diselesaikan secara matematika itu ya. Nah, tapi untuk sampai ke persamaan matematika, nah itu yang harus dipikirkan lebih lanjut. Tapi kalau misalnya sudah dapat nanti persamaannya ya nanti terakhirnya di bawah-bawahnya penyelesaiannya itu secara matematika semua. Gitu. Nah, jadi kalau kalian buka Google ya, nah silakan saja diketik diferensial atau integral. Nah, pembelajarannya bagaimana di YouTube banyak sudah ya pembelajaran tentang diferensial dan integral, turunan dan integral itu ya. Gitu. Nah, kenapa Ibu tidak masukkan turunan sama integral ini di pembelajaran kalian? Karena kalian belum belajar. Nah, itu ya. Jadi akan susah, akan berat Ibu menjelaskannya secara turunan atau secara integral itu kalau kalian sendiri belum belajar secara matematikanya itu. Kalau nggak salah di kelas 2 baru belajar turunan itu ya. Nah, jadi kita tinjau saja secara vektor. Bentar dulu, ada yang IPA 2 ada? Dari tadi IPA 3 terus ya. IPA 1, IPA 1, IPA 3, IPA 1. Ini ya, jadi jangan salahkan kalian tidak dapat soal ya, ngapo? Karena IPA 2 ini kayaknya Ibu lihat yang paling apatis di antara kelas-kelas yang lain ya. Jadi kelas-kelas yang lain itu pertanyaannya ada wong berapa, ada wong 10, ada wong 11 yang bertanya itu ya. Itu dari 30 orang itu yang bertanya cuma 10 ya, cuma lumayan lah. Nah, anak IPA 2 ini sepertigonya lagi dari 10 itu, paling 2 wong cuma yang bertanya, 3 wong itu ya. Gini. Nah, ini pertanyaan dari Liana Novelisa. Kenapa ketinggian maksimum yang dapat dicapai benda waktunya setengah dari waktu melayang di udara? Ada yang mau jawab? Dastri, Bu. Siapa? Dastri. Dastri tadi sudah menjawab ya. Kaget dulu Dastri ya. Kalau ada kawannya yang mau menjawab dulu baru kalau kateknya nah baru Ibu balikkan ke Dastri. Tapi kalau sudah poinnya 15 maksimalnya dari galo-galo, nah sudah Ibu tidak tambahin lagi ya walaupun sudah menjawab. Ya oke, silakan IPA 2. Ada yang mau menjawab ini? Pertanyaannya ini gampang sekali nih jawabannya nih. Kenapa ketinggian maksimum yang dapat dicapai benda waktunya itu hanya setengah dari waktu melayang di udara? Pakai logika bisa ini. Silakan IPA 2. Halo IPA 2. IPA 2 nih bukan Dastri bae, yang lain banyak. Cuma yang nak jawab ini yang susah nih. Silakan. Ada yang mau jawab? Coba Ibu lihat dulu. Siapa ini? Pak Is, Bu, Pak Is. Pak Is IPA 2. Iya, Bu.
Dulu Pak Is, nomor berapa kau Pak Is? Nomor 17 absen ya? 17. Iya 17 ini. Oke silakan jawabannya apa Pak Is? Karena adanya gaya gravitasi, Bu. Karena Berat, Bu. adanya gaya gravitasi. Dasri Oke. Bu jawab Bu. Gek dulu. Pak Is Ibu tambahin 3 bae ya. Oke, ada yang lain? Selain Pak Is jawabannya? Coba Ibu lihat dulu lagi. Haryanti Damar. Damar ini kelas berapa ini Damar? Damar IPA 3. Destri Desti. Desti, cak mana Desti? Desti IPA 2 ini. Desti Ananta. Apa Desti jawabannya? Mengapa ketinggian maksimum yang dapat dicapai suatu benda itu waktunya hanya setengah dari waktu melayang di udara? Siapa? Damar Alfariz. Oke, Damar gimana jawabannya? Ketinggian maksimum itu kan kan pertanyaan tadi gimana Bu? Yang setengah Iya, diukur setengah melayang di udara. Kenapa ketinggian maksimum itu waktunya hanya setengah dari waktu melayang di udara? Jadi diketahui itu Bu, ada gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Kalau gerak vertikal ke atas itu kita mulai dari kecepatan 0 terus meluncur dan membuat sudut tertentu. Terus ada gerak vertikal ke bawah, kecepatan maksimumnya berada di tengah kan Bu. Terus ada gravitasi bumi gitu. Terus? Jadi ketika bola perumpamaan bola nih Bu ya. Bentuknya setengah lingkaran kan Bu ya. Dari kecepatan 0 membentuk setengah lingkaran dan membuat sudut tertentu. Kecepatan maksimumnya kan berada di tengah, jadi dibagi 2 kayak gitu Bu. Oke, ada lagi yang mau jawab? Dasri Bu. Dastri, ya silakan. Itu kan Bu gerak parabola itu kan Bu dari titik awal ke titik akhir. Nah, itu bentuknya tuh grafiknya tuh setengah lingkaran. Nah, dilihat itu tuh yang jingak Bu yang paling tinggi. Setengah lingkaran itu bagi 2, berarti yang tengah-tengah tuh paling tinggi. Soalnya kan dari titik awal itu tinggi lalu menurun. Berarti yang tengah-tengah itu tertinggi. Jadi hubungannya dengan pertanyaan tadi? Ya, jadi hubungannya dengan pertanyaan tadi apa, Dastri? Halo, Dastri? Halo Bu. Iya. Hubungannya dengan pertanyaan tadi apa? Ini ketinggian maksimumnya. Kenapa ketinggian maksimum yang dicapai benda waktunya setengah dari waktu melayang di udara? Ini Dastri jelasin ulang. Kan itu tuh pada saat melayang di udara itu seperti kan dari titik awal ke titik akhir. Jadi bentuknya tuh seperti setengah lingkaran. Nah, dari titik awal itu dia melayang ke atas, ke tinggi, ke titik akhir itu menurun, Bu. Nah, jadi pas di tengah-tengah itu titik tertinggi itu, Bu. Soalnya pada titik pertama itu naik, titik akhir itu menurun. Nah, tengah-tengahnya cek Bu. Ini ya. Nah, jadi yang dibilang oleh Dastri tadi bahwa setengah lingkaran, maksud setengah lingkaran itu yang ini ya. Nah, ini. Nah, gerak yang dihasilkan oleh gerak parabola ini ya, lintasan pada gerak parabola ini setengah lingkaran. Nah, seperti ini, busur derajat lah gitu ya kalau kalian ini. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, artinya apa? Selama dia melayang di udara itu kan artinya semenjak dia ditembakkan sampai dia sesaat sebelum menyentuh tanah, itulah yang namanya melayang di udara.
Nah, ketika dia mencapai titik tertinggi, ini bisa rewind ya. Jadi bisa bergerak kembali ya. Nih, kalau digerak asli nggak bisa gitu ya, tapi kalau di simulasi bisa. Nah, ini seperti ini ya, ini. Nah, jadi ini adalah titik tertingginya, titik tertinggi. Artinya apa? Kalau dia tadi misalnya di sini tadi nyampe dari ketika ditembakkan sampai ke sasaran ini adalah 6 detik, berarti kan ketika melayang di udaranya setengahnya, itu ya, setengah dari 6 detik itu. Berarti berapa? 3 detik, kan seperti itu ya. Itu. Nah, jadi mengapa dia ketinggian waktu untuk mencapai ketinggian maksimum itu setengah dari waktu yang diperlukan untuk melayang di udara, karena ini tadi. Jadi ketika dia melayang di udara itu dia satu lintasan penuh. Ini dalam arti di sini setengah parabola itu. Tapi ketika dia di titik tertinggi, nah ini titik tertinggi tadi, dia setengahnya dari yang satu parabola tadi ya, itu. Jadi satu parabola tuh dari ketika ditembakkan sampai ke sesaat sebelum menyentuh tanah. Nah, itu. Nah, tapi ketika di titik tertinggi itu dia setengahnya. Itu ya, setengahnya dari satu parabola tadi, itu ya. Dalam arti di sini kalau kita bagi 180 derajat, nah ini 90 derajatnya, gitu ya. Oke, paham anak-anak ya? Cukup paham Ibu rasa ya? Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan yang berikutnya. Yang berikutnya dari IPA 3 lagi, apa boleh buat ya, IPA 3 banyak yang bertanya. Rumus vektor posisi dalam gerak parabola. Nah, ada yang mau menjelaskan? Ini pertanyaan dari Nabila Putri Ambarsari. Jelaskan rumus vektor posisi dalam gerak parabola. Ada yang mau jawab? Aku boleh enggak Bu? Aku lagi, Bu. Siapa nih? Fatur. Fatur, mana Fatur? Fatur tadi IPA 2 ya? IPA 3? IPA 3, Bu. Bentar. Fatur. Oke, Fatur, silakan. Rumus vektor posisi R sama dengan XI ditambah YJ. R sama dengan X0 ditambah V0X T1 TI ditambah Y0 ditambah V0YT ditambah setengah AYT pangkat 2 J dengan AY sama dengan min G 5 dikurang 13. Ya, Fatur ini kayaknya baca buku ini. sampai persamaan 5 strip 13. Nah, itu kalau sudah membaca kalau sudah ada 5 13, nah itu sudah pasti baca buku ya. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, Fatur Ibu tambahi 3. Ada usahanya yang penting ya. Yang penting ada usahanya. Ya, ada yang mau jawab yang lain? Bu, aku tadi dapat nilai dah, Bu. Siapa? Damar Alfaris tadi, Bu. Damar Alfaris. Kau tadi Kan sebelum Dastri tadi. Iya. Di sini sudah Ibu tandai 3 ya. Tambah 3. Karena tidak nyambung antara pertanyaan sama jawaban, tapi karena yang tadi jawaban walaupun jawabannya salah, tetap Ibu kasih nilai ya. Ya, Ibu kasih poinnya 3. Oke, silakan. Ada lagi yang mau menjawab? Ini pertanyaannya vektor posisi pada gerak parabola. Ada? Ya, sebenarnya ada di sini anak-anak ya, di pojok inilah nah. Nah, ini nah. Nih ya. Di pojok dari blok inilah. Ibu sudah buat yang lengkap untuk kalian di sini ya. Ini. Nah, ini. Jadi ada di bagian C. Nah, ini sudah Ibu adakan di layar kalian ya. Menurut analisis vektor, persamaan-persamaan gerak parabola dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini vektor posisi pada gerak parabola adalah, nah ini,
Jadi yang namanya vektor posisi itu adalah XI ditambah YJ. Jadi maksud XI itu apa? Jadi kalau misalnya, nah ini tadi ya. Jadi XI itu maksudnya apa? Dia yang ada pada sumbu X-nya. Sedangkan pada sumbu Y-nya itu yang di ketinggian. Jadi selama dia bergerak, nah misalnya di sini ya, di sini. Ini misalnya di titik 0 di sini. Nah, di titik 1 misalnya, di titik 1 di sini. Nah, di sini itu bisa kita ambil dari X-nya berapa, di sini X-nya, ini ya, kita tarik ke atas, ini X-nya, nah itu. Kemudian Y-nya kita tarik, nah ini Y, itu ya. Nah, jadi X, Y-nya itu berapa, itulah yang namanya vektor posisi. Jadi posisinya pada saat itu di mana, itu ya. Nah, misalnya di yang ketinggian di sini nih, ini berarti X-nya dari sini, X-nya berapa, ini ya di sini, Y-nya berapa, nah ini kita ambil dari sini, gitu, ya. Ya otomatis nanti sesuai dengan soal masing-masing, tidak bisa kita bakukan menjadi X berapa, Y berapa gitu ya, sesuai dengan soal. Nah jadi vektor posisi itu bisa kita ambil dari ini tadi, XI ditambah YJ. X sendiri apa? Kita ingat kembali bahwa kan kalau di rumus di sumbu X itu kan di gerak parabol, gerak GLB ya. GLB itu sendiri kan cuma satu rumus, P sama dengan S bagi T. Berarti S-nya atau X-nya itu adalah P kali T. Nah, P-nya apa? Ini P0 cos alpha kali T. P0 cos alpha, T-nya ya masukkan aja T gitu ya. Kemudian Y. Y-nya apa? Y-nya itu kan pada sumbu Y ya, pada sumbu Y. Pada sumbu Y itu berarti kita masukkan rumus GLBB. GLBB apa, Bu? Nah, GLBB itulah yang kemarin yang 3 rumus sudah Ibu suruh untuk menghafalkan itu, yaitu S sama dengan P0T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, inilah pakainya itu ya, inilah pakainya. Bu, ngapa di sana ada seatnya, Bu? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di yang di sini tadi. Nah, ini ya. Karena di sini P0X itu di samping, makanya dia pakai cos. Sedangkan P0Y itu di depan, makanya kita pakai sin. Kan sin itu sami ya, samping bagi miring. Cos itu kan demi, depan bagi miring, kan gitu ya. Nah, Ibu ingatkan kembali di waktu itu sama Ibu Rofi ya yang menjelaskan ini. Nah, itu dibuka-buka lagi bukunya itu, atau yang kemarin Ibu kasih di videonya. Nah, itu ya di video itu silakan dibuka-buka lagi gitu ya. Nah, jadi kemudian apalagi? Ini min setengah GT kuadrat. Bu, bukannya plus setengah AT kuadrat. Iya. Nah, untuk gerak parabola itu kan dia melawan gravitasi kan, kita lemparkan ke atas. Berarti kan menjauhi gravitasi. Makanya A-nya sama dengan min G. Makanya min setengah GT kuadrat. Nah, itu. Nah, inilah dia persamaannya itu ya. Ini dia persamaan posisi, vektor posisi dari gerak parabola. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini dari Basran. Mengapa waktu selama benda di udara hanya bergantung pada kecepatan di sumbu Y? Oh, ini tadi sudah dijawab ya, yang belum saja. Kenapa bergantung dari sumbu Y? Karena di sumbu Y itulah yang kecepatannya berubah itu ya. Percepatan di sumbu X tidak berubah, yang berubah hanya di sumbu Y. Oke, pertanyaan berikutnya ini ada dari Nahrisia. Kenapa hasil jawaban pada ketinggian maksimum adalah 30 kali 15 sama dengan 15, bukan 450. Nah, ini. Nahrisia ada? Ya, Bu, itu diralat, Bu. Apa? Pertanyaannya diralat. Oh, diralat. Ya. Mengapa pada soal waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah tidak bergantung pada kecepatan sumbu X? Mengapa pada soal waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah tidak bergantung pada kecepatan sumbu X? Ini juga sudah ya, tadi ya dijawab ya. Karena pada sumbu X kecepatannya tetap. Kenapa kecepatannya tetap? Karena pada sumbu X itu hanya berlaku GLB. GLB apa? Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ada 2 ciri, yaitu kecepatannya konstan, A-nya 0. Berarti kalau konstan itu tidak berubah itu ya. Oke, Ibu
lanjutkan saja. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Sarla. Mengapa positif atau negatifnya nilai theta hanya bergantung dengan nilai VY saja, tidak dengan Vx? Oh, ini tadi sudah banyak yang terjawab ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Erlinda. Mengapa gerak pada masing-masing sumbu tidak saling mempengaruhi? Ini juga sama ya tadi, karena satunya pada sumbu X GLB, pada sumbu Y GLBB itu ya. Jadi dia tidak saling mempengaruhi. Oke, nah ini pertanyaannya agak beda nih. Mengapa benda yang dilempar bentuknya parabola? Apakah benda yang dilempar juga bisa berbentuk lurus? Nah, ada yang mau jawab? Pertanyaan Saya, dari Bu. Rido. Iya, siapa ini? Aldrian Kamil, Bu. Oke, Aldrian. Kenapa Aldrian? Jawabannya apa? Karena dalam fisika suatu benda yang dilempar dan membentuk sudut dengan bidang horizontal maka akan membentuk parabola. Gerakan ini dinamakan gerakan pada bidang 2 dimensi. Terus? Pertanyaannya ini itu yang menjawab kenapa bentuknya parabola. Kalau yang menjawab yang satunya, apakah benda yang dilempar juga bisa berbentuk lurus? Maaf Bu, pertanyaan tadi itu apa Bu? Ini Gerak pertanyaannya. parabola. Ini pertanyaannya, masih ada di layar kalian. Nggak bisa Bu, Mengapa? hitam. Oh, hitam. Yang lain Iya. kayak mana? Cuma ada ini apa? Wajah Ibu. Oh, bentar. Ibu tarik dulu, Ibu kembalikan lagi. Koneksi saya mungkin. Coba. Nah, ada enggak sekarang? Bentar Bu. Jadi coba. Kayaknya ini apa koneksi saya nih Bu. Oh, kalau yang master kendala sama koneksi ya, kalian bisa buka sendiri dari channel buamel.blogspot.com itu nah. Iya. Jadi bisa buka dari sana. Nah, liatin sudah sampai mana kita. Nah, sekarang ini pertanyaan dari Rido Alvis. Ini. Ya, sampai ke bawah kita bahas ya. Kalau cukup waktunya, kalau tidak ya pokoknya 10:30 kita habis. Pertanyaan Rido tadi apa Ibu? Ini pertanyaan dari Rido. Mengapa benda yang dilempar bentuknya parabola? Apakah benda yang dilempar juga bisa berbentuk lurus? Oh. Ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan logika ya, tidak perlu pakai apa rumus, buka-buka buku, berpikir sebentar, kalau paham jawabnya bisa. Saya Bu, nama saya Damar Alfaris Bu. Siapa? Damar Alfaris. Damar. Oke, ya silakan. Gimana Damar? Karena suatu benda yang dilemparkan itu mulai dari titik awal ke titik akhir. Terus? Dilemparkan. Terus ada waktu saat dia melayang di udara, titik berhentinya menuju ke titik akhir. Maka terbentuklah suatu bentuk setengah lingkaran. Terus? Dan yang gerak bisa bentuk yang lain itu Bu ya? Berbentuk lurus? Tidak, dikarenakan suatu benda yang dilemparkan memiliki titik akhir, jadi tidak konstan gitu. Ada titik jatuhnya. Oke, Ibu tambahin 5. Damar, ada lagi yang lain? Ada Bu, Rido Bu. Amal. Siapa? Rido Bu. Amal Bu. Gak dulu siko. Rido Alfisahrin. Iya Bu. Oi, kau yang bertanya, kau yang jawab, cak mano? Kalau yang bertanya, tidak usah jawab karena mungkin sudah tahu jawabannya itu ya. Ya, Ibu kasih kesempatan yang lain. Siapa?
Amal, Bu. Amalia Hidayah. Ya, Bu. Oke, gimana Amalia Hidayah? Napo dilempar bentuknya parabola karena terdapat resultan gaya antara gaya bola dengan gaya gravitasi, Bu. Gitu aja? Nah, kalau dilempar berbentuk lurus bisa, Bu, karena lemparnya ke atas, Bu. Oke. Oke. Ibu tambahin 5. Ada lagi yang lain? Aku Bu. Siapa Rizky nih? Setiawan Bu. Siapa? Rizky Setiawan. Yo, Rizky Rizky, cak Setiawan. mano? Yo, cak mano? Karena gerak lurus beraturan pada sumbu horizontal X dan gerak lurus beraturan pada sumbu vertikal Y. Hmm? Itu Bu, jadi dari X ke Y itu bisa bergerak lurus Bu. Ibu tambahin 4 ya. Ada lagi yang lain? Ayo yang belum-belum ini Nazanova, Sarla, mano-mano ini. Rizky Ramadhani, yo kepalangan sudah online ya, jangan sampai tidak dapat tambahan poin untuk ulangan KG. Oci, Nahrisia, mana lagi? Erlinda, Ekayani, mana lagi nih? Damayanti, Amelia. Ada lagi yang jawab? Oke, jawabannya itu sebenarnya simple ya. Coba dilihat. Simple sekali. Nah, ini ya, coba. Nih. Waduh, enak masuk ini. Coba sebentar ya. Inikan dulu. Siwa. Ke mana tadi? Ini ya. Nah, ini. Kenapa dia sekarang geraknya berbentuk parabola? Coba kita lihat. Nah, kenapa kira-kira? Karena ada sudutnya. Ini ya. Ada sudutnya nih. Iya. Ibu ganti nih misalnya. Ibu ganti dengan 60 misalnya. Nih, nah ini 60 ya sudutnya. Kita luncurkan. Nah, dia masih parabola gitu ya. Kalau 30 gimana? Kita luncurkan kembali. Kita luncurkan yang 30. Nah, itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya sudutnya 90 gimana? Kita luncurkan. Lurus nggak dia? Lurus. Lurus ya. Nah, lurus. Jadi kenapa ada parabola, kenapa ada lurus? Jadi parabola bisa, lurus bisa bergantung pada sudut. Itu ya, bergantung pada sudut. Pokoknya kalau sudutnya kurang dari 90, dia akan berbentuk parabola itu. Tapi kalau sudutnya pas 90, dia akan lurus gitu ya. Dia akan lurus kalau dia pas 90 derajat gitu. Bu, kalau lebih dari 90 derajat gimana? Parabola juga, tapi parabolanya tidak lagi ke kanan, tapi dia ke kiri. Misalnya ya, misalnya nih 135 misalnya. Nah, ini coba dilihat. Nih. Nih ya. Nah, ini 135 nih sudutnya nih. Nah, nih 135 itu ya. Dia akan ke kiri, bukan lagi ke kanan. Kita luncurkan, ya dia akan meluncur, tetap parabola gitu ya. Tapi dia akan ke kiri. Nah, yang ke kiri itu yang kita biasanya gunakan nanti negatif. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia kurang dari 90, misalnya 45 gitu ya. Tuh, nah dia akan ke kanan. Nah, ini kan ke kanan seperti itu. Kita luncurkan, dia akan ke kanan. Makanya dia positif. Itu seperti itu. Nah, paham ya? Jadi lurus atau dia berbentuk parabola bergantung dari sudut. Iya, bergantung dari sudut. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Kita masih punya waktu sekitar 4 menit lagi anak-anak ya. Jadi kalau sudah setengah 11 ya sudah kita selesai ya. Rezeki siapa yang dapat poinnya banyak, siapa yang poinnya dikit, rezeki dan usaha itu ya. Itu. Susah Oke, public kita lanjut. speaking. Kenapa nak? Susah public speaking. Makanya nak belajar. Nak belajar. Kaget kalau di Belit-belit Mas, dong.
iya. Memang harus belajar. Ibu dulu ketika SMA dulu, nak-nak ya, tidak bisa lancar cak ini ngomong, keringetan di depan itu ya. Apalagi dulu galak disuruh oleh guru. Satu-satunya dulu Bu yang membuat ibu malas dan malu untuk maju ke depan itu kalau sudah di depan itu gugup. Itu ya. Nah, kalau sekarang kan di rumah masing-masing, siapa yang nak nyengok kalian? Itu Masih lebih gugup, enak Bu. malah. Iya, nggak apa-apa kalau kalau Bu Amel kadang-kadang ketawa dengar jawaban kalian ya anggap aja lelucon gitu ya, nggak apa-apa. Kenapa? Nggak masalah, yang penting poin aku gitu ya. Kayak Fatur sama Damar gitu ya, gigih. Nah, orang-orang gigih inilah yang penting itu ya. Orang yang mau berusaha. Walaupun jawabannya ya mungkin ada yang kurang kena gitu ya, seperti itu nggak apa-apa. Ya, satu lagi mungkin ya sebelum kita berakhir ini pertemuan hari ini pertanyaan Melga ini banyak sekali. Oh, IPA 1 Melga ini. Yang IPA 3 saja. Nah, ini pertanyaan dari Nasiwa. Mengapa pergerakan benda yang dilempar ke arah kanan dan atas bernilai positif, sedangkan pergerakan ke arah kiri dan bawah bernilai negatif? Nah, ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ini mudah sekali. Mudah sekali. Saya, Bu. Ya, siapa nih? Siapa nih? Aldrian lagi, Bu. Aldrian. Oke, silakan Aldrian. Gimana? Arah atas dan kiri dibilang positif karena benda tersebut mengalami perubahan nilai ke arah yang lebih besar atau kecepatan akhirnya bertambah. Sedangkan arah kiri dan bawah dibilang negatif karena terjadi perubahan kecepatan ke arah yang lebih lambat atau kecepatan akhirnya berkurang. Oke. Ibu tambahkan 6 ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau menjawab mengapa pergerakan benda dilempar ke arah kanan dan atas itu bernilai positif, sedangkan pergerakan ke arah kiri dan bawah itu negatif? Ada lagi yang mau menjawab? Aku, Bu, Siapa tuh? Dian Solehawati. Dian Soleha. Oke, silakan. Gimana, Dian? Karena dalam garis koordinat sumbu X dan sumbu Y ke bawah dan ke kiri itu min atau negatif, sedangkan ke atas dan ke kanan positif. Iya, betul itu jawabannya ya. Iya, itu jawabannya. Ya, Dian Ibu ambil yang 15 ya. Ibu tidak kasih 20 ya, karena maksimalnya 15 Ibu kasih. Iya, betul jawaban Dian itu. Jadi, kalau kira-kira ada hubungan antara matematika sama fisika, ambillah itu ya. Jadi, koordinat kartesius positif, negatif, itu ya. Nah, kita ambil ke gambar. Nah, ini ya, koordinat kartesius ya. Ini kan? Ini semua koordinat kartesius nih, Ibu ambil satu aja nih, yang ini. Yang agak bisa diperbesar. Nah, itu ya. Ada ya di layar kalian ya? Ada? Ada nggak di layar kalian? Ada ya? Nah, ini ke kanan ini kan positif semua ya. Positif ya biasanya tidak kita tulis ya. Plus 1, plus 2, plus 3 enggak ya. Tapi kita tulis saja 1, 2, 3, 4 kan gitu ya. Itu. Nah, ke atasnya gimana? Positif juga. Ini positif. Ke kiri gimana? Negatif. Ke bawah gimana? Negatif. Jadi dia sesuai dengan koordinat kartesius. Itu. Supaya apa? Supaya memudahkan. Gitu ya. Memudahkan kita untuk berpikir universal, kebenaran universal gitu ya. Jadi kalau di kita ini kan positif, di Amerika sana, di Eropa sana juga positif, negatif gitu ya. Nah, jadi ke kanan kita ambil positif, ke kiri negatif. Ke atas kita ambil positif, ke bawah kita ambil negatif, seperti itu. Itu ya. Ya, oke. Ya, ini karena waktunya sudah habis anak-anak ya. Jadi untuk yang sudah dapat tambahan poin ya,
Mudah-mudahan nanti ulangannya juga semakin bagus ya, belajar lagi. Yang belum dapat tambahan poin juga dengan belajar, mudah-mudahan kalian bisa bagus juga nilainya gitu ya. Karena nilai yang bagus itu biasanya akan sebanding dengan usaha yang kalian lakukan. Gitu ya. Kalau usahanya banyak, usahanya sudah maksimum, nah nilainya juga biasanya akan maksimum. Gitu. Gitu ya anak-anak ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ya, kalau tidak ada, nah ini sudah lewat 2 menit dari jam 10:30 ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jangan lupa minggu depan kita ulangan ya. Untuk PR nanti Ibu kasih saja di grup WA ya, biasa 1 soal untuk dikerjakan selama seminggu ini ya. Nanti Ibu kasih tahu di grup WA saja untuk PR-nya, dan jangan lupa untuk ulangan dipelajari benar-benar. Yang tidak paham silakan ditanyakan di grup WA juga. Ya itu saja anak-anak ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.